kekalnya ketaatan sampai kita mati, itu namanya istiqomah. Khawatirnya kita apa-apa dari kecil sampai besar, sampai tua kita beriman, pas mau menjelang akhir an Abi Amrin, dari Abi Amrin, wakila Abi Amroh, dan juga sering dikatakan bahwa dia namanya Abi Amroh, yaitu Sofyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu, yaitu Sofyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam, ya Rasulullah, katakan kepadaku ya tentang Islam, ya. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, ya. Sesuatu yang tidak pernah aku tanyakan kepada selainmu. Qala qul amantu billah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Jadi di sini mengatakan, diceritakan bahwa, diriwayatkan bahwa Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah diberikan nasihat sesuatu yang nasihat itu tidak pernah diberikan kepada orang lain, dan nasihat itu juga tidak pernah ia tanyakan, yaitu oleh Sufyan ibn Abdillah, kepada selain Nabi. Yaitu nasihatnya, kul amantu billah, katakan, kata Rasulullah, aku beriman kepada Allah, dan summa istaqim, kemudian kamu istiqomahlah. Istiqomah itu artinya mengekalkan perbuatan, itu namanya istiqomah. Jadi di sini Rasulullah ya mengasih. Jadi sahabat tadi meminta nasihat kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ya memberi nasihat, memberi amalan, yaitu agar orang itu beriman. Ya, agar orang itu beriman, ya, dan setelah beriman dia harus istiqomah. Jadi ada dua. Pertama, kita mesti beriman, ya. Yang setelah beriman kita harus istiqomah, harus terus menerus, harus melanggengkan keimanan kita itu. Itu yang paling penting. Makanya setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, selalu kita berdoa kepada Allah, supaya meminta kepada Allah supaya kita tetap istiqomah di jalan yang lurus, supaya enggak goyang, enggak belak-belok. Khawatirnya kalau kita belok, pas lagi belok kita mati, nah itu bahayanya. Jadi kan kita nggak tahu, kalau kita lurus terus kita mati kapanpun, ya husnul khotimah, aman istilahnya. Tapi kalau kita belak-belok, nggak istiqomah, pas ketika kita lurus terus, pas sekali-kali kita belok, tepar. Nah seperti itu. Nah itu bahayanya. Makanya Rasulullah, kita mesti beristiqomah dalam beriman. Sementara iman itu kan satu adalah kita ya harus yakin dengan hati, harus membenarkan dengan hati bahwa Allah adalah Tuhan kita, Muhammad Rasul kita, dan juga kita yakin kepada para malaikat, para rasul yang diutus oleh Allah, kitab, hari akhir, dan qada dan qadar. Itu juga harus kita imani. Nah, di samping itu kita juga harus ikrar.
harus diikrarkan. Ya, makanya ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ikrar. Juga kita selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ikrar juga bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu iman. Yang kedua juga, yang ketiga, iman itu juga harus bentuk iman itu juga harus dikerjakan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya lahir, sifatan fisik. Jadi perintah Allah itu nggak hanya sekedar kita disuruh sholat, disuruh puasa, tapi juga ada perintah Allah yang kekuatannya juga besar. Yaitu contohnya agar kita ikhlas, agar kita syukur, ya, agar kita bertobat, agar kita bersabar. Itu sama perintah Allah, yang kedudukannya juga sama dengan perintah sholat dan perintah puasa. Jadi nggak hanya sekedar perbuatan saja. Kadang-kadang orang yakin setelah sholat, setelah puasa dia jamin masuk surga. Oh, belum tentu, karena perintah Allah nggak hanya di situ. Ada perintah yang sifatnya hati, ya. Nah itu, jadi ada perbuatan yang bentuk dalam bentuk sebagai keimanan kita. Contohnya niat. Kita sholat ya nggak sah kalau niatnya bukan karena Allah. Itu bentuk keimanan. Kita nggak sah puasa kalau niatnya bukan untuk Allah. Nah, pelibatan niat itu sebagai bentuk iman yang kita jewantahkan dalam praktek ibadah sehari-hari. Dalam sholat kita niat bukan karena Allah, nggak sah. Nah, seperti itu. Jadi iman itu harus mencakup satu, membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan. Kita Islam kita nggak sah kalau kita belum ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, iman juga harus dijewantahkan, dipraktekkan dengan kegiatan ibadah sehari-hari yang tentu saja diniatkan karena Allah. Itu kalau orang ikrar saja tapi nggak beriman, nah itu munafik. Kalau orang berikrar iman tapi nggak beramal soleh, itu namanya fasik, ya. Kalau orang walaupun dia beriman, walaupun dia mengerjakan sholat, tapi nggak pernah berikrar asyhadu alla ilaha illallah, tetap kufur. Makanya syaratnya dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu. Setelah itu baru melakukan yang lain. Walaupun dia puasa, walaupun dia beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi dia belum mengucapkan ikrar asyhadu alla, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan muhammadar rasulullah, tetap belum Islam. Jadi harus tiga-tiganya tadi. Nah, itu tentang iman. Jadi harus kita di sini Rasulullah katakan menyuruh tadi sahabat tadi agar dia beriman, ya. Katakan bahwa aku beriman kepada Allah, yaitu tadi ya, dengan cara membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, dan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah itu iman, ya. Jadi Allah, Rasul, dan iman juga itu bisa diperbarui terus. Di sini dikatakan dalam jadid imanaka, ya, khala kaunika zakiran bilisanika wa mutazakiran bijananika, katanya kan. Iman itu terus diperbarui gitu. Begitu. Iman itu bisa diperbarui dengan cara banyak mengingat Allah, terutama baca la ilaha illallah, ya. Dan itu dengan ucapan dan juga dengan
tetap harus melibatkan hati. Nah, itu iman. Nah, sekarang di samping setelah kita beriman kepada Allah, iman itu terus harus sampai selesai kita hidup, harus nempel terus, bahkan harus harus terus meningkat. Nah, itu namanya istaqim, ya. Jadi langgeng atau kekal. Makanya di sini dikatakan bahwa istiqomah itu, artinya istiqomah itu dawamut tho'ah ilal maut, katanya kan. Kekalnya ketaatan sampai kita mati, itu namanya istiqomah. Khawatirnya kita apa-apa dari kecil sampai besar, sampai tua kita beriman, pas mau menjelang akhir kita nggak beriman lagi. Nah, ini nggak istiqomah. Seperti itu. Atau kadang-kadang nauzubillah masuk Islam, habis itu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Itu nggak benar. Jadi istiqomah itu harus tetap beriman sampai kita mati, ya kan? Dengan cara gimana? Yaitu biayyumasila awamirahu, dengan terus melaksanakan perintah Allah. Harus istiqomah perintah Allah, contohnya sholat. Ya sholat istiqomah. Kalau sholat jamaah contohnya sekali doang kan gampang. Yang susah itu terus menerus, dimanapun kapanpun kita sholat jamaah, itu kan susah. Kita sholat tahajud, ya semalam saja saya mau besok tahajud, ya kan, 10 rakaat 11 rakaat atau sebanyak-banyaknya saya akan tahajud. Ya bisa kalau semalamnya, coba kalau tiap hari kan susah. Makanya istiqomah itu agak susah. Makanya istiqomah itu derajatnya lebih baik daripada karomah. Karomah itu kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada hamba Allah. Contohnya dia bisa berjalan di atas awan, bisa berjalan di atas air, atau suatu hari ini dalam satu saat berada di 2 tempat. Itu namanya karomah, keluar dari adat kebiasaan. Atau hari ini, malam ini saya di jamaah di Korotayun, nanti subuh saya jamaah di Masjid Nabawi, itu karomah. Itu nggak lebih hebat dari istiqomah. Istiqomah justru lebih hebat. Karena kenapa? Kalau karomah, banyak orang-orang yang tidak bertakwa, yang takwanya biasa aja tapi punya karomah. Ya contohnya kan banyak hal-hal yang orang nggak Islam tapi bisa kan. Kayak siapa dulu yang bisa berjalan yang bisa berjalan di atas air itu dalam film apa itu, ya kan? Atau film Wiro Sableng atau apa yang bisa, atau film siapa namanya, film Naruto Shippuden itu kan bisa ke atas, bisa berjalan. Itu kan hal yang biasa kan, siapapun bisa karomah itu, melangkahi adat itu. Tapi kalau kita langgeng dalam beribadah itu susah. Makanya dikatakan al-karomah khairum min alfi al-istiqomah khairum min alfi karomah, seperti itu. Dan juga kita wayajtanibun nawahi, yaitu juga kita harus istiqomah kalau meninggalkan dosa. Suatu saat kita contohnya, bos saya sekarang nggak mau melihat contohnya kita kuat lah menahan ada peluang untuk korupsi kan. Ada peluang untuk korupsi sekali mungkin kita kuat kan. Nah, kalau tiap hari kita ngelihat peluang korupsi, akhirnya kan kelepek juga. Nah itu kan. Nah itu berarti kita kurang istiqomah, ya kan? Nah itu kurang istiqomah. Dan juga istiqomah zohiron wa batinan. Kita harus istiqomah secara hati. Contohnya begini. Ya kalau kita nih biasain. Jadi kan katanya laisal asghar bil istimrar, katanya kan. Hal itu tidak dibilang kecil kalau dia terus dilakukan terus menerus, ya kan. Innal amala bi adwamiha wa inqalla, katanya kan. Bahwa perbuatan itu dilihat dari kelanggengannya, keistiqomahannya, konsistensinya, bahasa ilmiahnya konsisten. Nah itu namanya persisten ya Bapak ya, persisten sama. Jadi harus terus istiqomah. Contohnya kalau kita sehari
sholat tahajud tadi bisa, tapi kalau tiap malam sholat tahajud kan riweuh juga. Kita ngaji sekali, kayak gini aja kita nih, pertama kali kan kita ngaji banyak banget kan. Nah, lama-lama kan hilang. Nah, itu berarti kan gak istiqomah. Justru yang sulit itu yang terus-menerus. Dalam keadaan apapun, kapanpun tetap kita ngaji. Walaupun hanya ngaji saja yang kita unggulkan, tapi istiqomah itu lebih baik. Al-amalu bi adwamiha wa inqala. Perbuatan itu dinilai, ya kan, dari keistiqomahannya, dari konsistensinya, meskipun dia sedikit. Yang tiap hari duha, udah duha saja, tapi konsisten. Nah, itu lebih baik daripada hari ini duha. Kayaknya duha kayaknya kurang pas dah. Saya tahajud aja, dibiasain tahajud. Kurang pas juga, saya dibiasain witir dah. Kurang juga, saya ke surat mutlak aja. Nah, itu nggak istiqomah. Tapi istiqomah itu satu tapi unggul. Jadi ada sesuatu baik di sunnah maupun di fardu yang kita unggulkan. Dan itu yang membuat orang jadi wali, itu kan begitu. Ada yang contohnya sering saya katakan kan Imam Zuhri. Imam Zuhri itu jadi wali karena dia tiap hari menuntut ilmu mulu. Tiap hari kerjaannya menuntut ilmu. Jadi Imam Zuhri. Terus siapa namanya? Sofyan Sauri dengan keramahannya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kesabarannya dalam menghadapi kefakiran, al-faqih kan. Kalau Junaid al-Baghdadi itu kejujurannya dalam berusaha berdagang, kan pedagangan Junaid al-Baghdadi itu. Nah, itu jadi istiqomah dalam suatu perbuatan itu lebih bagus daripada karomah. Nanti kalau sudah karomah itu ada, istiqomah, nanti akan muncul secara sendirinya karomah. Seperti itu. Nah, jadi harus kita istiqomah walaupun dalam hal yang kecil, tapi terus menerus stabil, konsisten itu lebih baik. Nah, di sini dikatakan dalam surat Al-Fussilat, innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Fussilat dikatakan sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan keimanannya, maka akan turun kepada malaikat. Akan turun kepada mereka para malaikat, ya. Seraya malaikat itu berkata la takhafu wa la tahzanu. Jadi malaikat itu akan menghibur kita, ya, menghibur orang-orang yang beriman dan beristiqomah, terutama dalam saat kita menjelang sakaratul maut. Menjelang sakaratul maut itu hal yang paling mengerikan. Kenapa? Karena di depan kita akan dihadapkan dengan sesuatu yang akan kita hadapi nanti. Kalau kita nauzubillah mau masuk neraka, di depan kita itu neraka sudah diperlihatkan. Nah, kalau kita baik, husnul khotimah, maka akan ditunjukkan oleh malaikat tadi itu, yaitu dengan surga. Makanya orang walaupun sepedih apapun itu dicabut nyawa, karena senang melihat surga, orang nggak terasa. Nah, ini mah udah dicabut nyawa sakit, di depannya neraka, tambah sakit kan. Itu bagi yang suul khotimah. Tapi yang bagi husnul khotimah, dia oke lah dicabut bahkan Sayyidina Umar nantang malaikat Jibril. Malaikat Jibril, usahain nanti kamu ketika nyambut nyawa saya, cabut sesakit-sakitnya. Orang mati ini tumben sih, orang katanya kan orang mah biar dipermudah, kalau dia cabut sesakit-sakitnya, sepedih-pedihnya. Kenapa? Biar nanti saya di kuburan nggak begitu sakit lagi.
karena sudah menghadapi hal yang paling menyakitkan, yaitu di sakaratul maut. Tapi contohnya Siti Masitoh dulu kan, ketika dia diceburkan ke gorengan, dia malah tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena dia bukan melihat gorengan tersebut, penggorengan tersebut, tapi yang di depan dilihatnya adalah surga yang akan dia tuju. Nah itu wa absyirhum. Jadi orang-orang yang istiqomah itu ketika sakaratul maut akan diberikan hal itu. Itu dalam Al-Quran. Wa absyiru, dan absyiru bil jannah, ya kan? Dan beri kabarlah tentang surga yang akan dijanjikan kepada kalian. Dan juga di dunianya juga orang yang istiqomah itu nggak terlalu kan la takhofu, jangan takut, akan selalu dihibur, nggak penakut, nggak selalu nggak ketakutan, nggak was-was, nggak serba cemas. Karena udah janji bahwa malaikat akan menghibur mereka supaya kita tetap tenang dalam menghadapi pedihnya hidup. Ya. Tadi ketika hidup kita akan dihibur oleh malaikat, ya, dan juga ketika sakaratul maut, nanti juga ketika di kuburan tetap bagi orang-orang yang istiqomah itu hiburannya. Akan tetap akan dilindungi dengan janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan selalu istiqomah. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang selalu menghibur mereka dengan berkata la takhafu wa la tahzanu, jangan sedih dan jangan takut, seperti itu. Nah itu tentang istiqomah. Jadi agak sulit istiqomah itu. Kenapa sulit? Karena bertentangan dengan nafsu. Ya. Kenapa ibadah itu sulit? Karena bertentangan dengan nafsu. Kalau nggak bertentangan dengan nafsu, itu gampang. Pasti enak. Makanya kalau bikin ajaran, ya kan, bikin ajaran sesat nih. Atau bikin bikin jamaah biar jamaahnya banyak, ikutin ajaran yang sesuai dengan nafsu, pasti ngikut, banyak pengikutnya, ya kan? Tapi kalau ajaran yang bertentangan dengan nafsu, itu susah itu. Ibadah juga susah, karena kenapa? Karena bertentangan dengan nafsu, begitu. Makanya kalau ajaran-ajaran yang cepat pesat itu, yang cepat berkembang, karena ada unsur-unsur nafsu di situ main. Begitu. Jadi makanya mereka gampang banget kok nyari jamaah, karena ada unsur-unsur yang membuat nafsu merasa nyaman. Nah, kenapa istiqomah susah? Karena bertentangan dengan nafsu. Yang kedua, ya karena dia itu akan digoda oleh 3 hal. Orang istiqomah itu ayat 4. Orang istiqomah itu, kenapa orang susah istiqomah? 1, karena dia selalu cinta dunia, ya kan? Cinta dunia, karena contohnya mohon maaf, karena kita saking sibuknya nyari dunia, lupa, ya kan? Biasanya sholat zuhur jamaah kebablasan, ya kan? Itu salah satunya. Atau kita biasanya berzakat, bersodakoh tiap Jumat, ya kan, sodakoh, berinfak, karena sayang ini duit. Nah itu jadi malah nggak bersodakoh, nggak istiqomah. Itu karena cinta dunia. Dan di sini dikatakan man ahabad dunya adhara bil akhirah. Jadi hati itu ada 2. Kalau kita cinta dunia, pasti benci akhirat, ya kan? Atau berarti akhiratnya nggak cinta-cinta banget. Kalau kita cinta akhirat, pasti benci dunia, gitu aja. Jadi ada polarisasi dalam hati itu, ada polarisasi. Kan dikatakan kan, ma ja'alallahu fi qalbi rajulin min jawfaini. Allah tidak menciptakan 2 hati dalam satu manusia. Kalau kita 100% cinta sama istri kita, sama istri orang nggak bakal cinta. Kalau 100%. Kalau kita cinta sama istri kita,
tapi sama istri orang juga masih cinta, berarti nggak 100% itu sama cinta sama istri kita kan. Gimana kayak Pak ini semangat banget dengerin. Ya jadi apa namanya, istiqomah ya. Istiqomah. Ya, karena nggak ada 101 kan, nggak ada 150 cinta itu pasti 100%. Seperti itu. Nah begitu juga kalau orang 100% cinta kepada akhirat, insya Allah nggak bakal cinta dunia. Ada polarisasi, pasti ada, walaupun pasti ada sedikit melenceng, ada sedikit sesuatu yang lebih. Nah seperti itu. Jadi itu yang membuat orang lupa, nggak bisa istiqomah. Itu karena satu, terlalu cinta dunia. Yang kedua adalah biasanya yang membuat kita itu kurang istiqomah itu karena manusia. Ya, manusia ya contohnya karena apa namanya godaan keluarga, anak, istri. Nah itu yang membuat kita istiqomah, kurang sulit untuk melakukan sesuatu yang diistiqomahkan. Contohnya yang tiap malam kita sholat tahajud, ya kan? Karena diajak begadang sama teman-teman jadinya kebablasan, ke tahajud. Diajak nongkrong di gardu. Kalau malam minggu aja sih mungkin agak malu lah ini tiap hari. Itu istiqomah nongkrongnya. Jadi ya istiqomahnya nongkrongnya. Enggak apa-apa kalau maksud saya tetap yang tahajudnya istiqomah juga sih nggak masalah kan. Karena kenapa? Ya karena tidur itu kan nggak mesti lama kan. Sayyidina Umar itu tidurnya biasanya itu jam 2 pagi, jam 2 tidur. Ya sebelum subuh udah bangun kan. Tidur berkualitas. Ya bukan saya membolehkan nongkrong sampai malam, bukan. Kalau saya juga di rumah kalau tidur kan baru jam 12, jam 1 karena belajar. Jadi itu yang mengganggu kita istiqomah itu tadi itu, teman-teman atau keluarga terutama kan. Seperti tadinya mau puasa, istri ngajak kondangan, gitu kan susah juga kan. Kita mau puasa Senin Kemis, istri ngajak ke mall, itu kan susah juga kita mau istiqomah gitu. Nah itu gangguannya. Yang ketiga adalah setan. Difirmankan oleh Allah, inna syaitana lakum adu. Ya, setan itu diciptakan sebagai musuh bagi kamu. Wattakhizuhu aduan, dan jadikan setan itu musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, ya kan? Sesungguhnya golongan-golongan setan itu, anggota-anggota setan itu ya akan mengajak kalian untuk menjadi orang-orang penghuni neraka. Jadi yang membuat kita kurang istiqomah itu ya tadi godaan dari setan. Cuman setan nggak langsung menggoda kita, tetapi dia memakai sayap-sayapnya, tangan-tangan kanannya, seperti itu. Dikatakan dalam kitab, kalau nggak salah dalam hikam itu dikatakan ini pasukan-pasukan atau kendaraan-kendaraan setan itu satu, ya. Makanya jangan, kalau kita pengen jauh agar kita mau istiqomah, ya jangan dekatin setan, jangan jadikan setan teman. Tapi kan nggak mungkin kita berteman sama setan. Tetapi nih pasukan-pasukannya atau kendaraan-kendaraan setan, nah itu dari orang-orang seperti itu. Ini sebagai istilahnya tangan kanannya setan. Nah itu dalam hikam itu kalau nggak salah ada 10. Tapi yang saya ingat satu yang membuat orang kurang istiqomah itu adalah para pejabat yang zolim. Makanya kata dalam hikam, jangan deket-deket pejabat yang zolim. Karena kenapa? Karena dia akan membawa kita terjerumus kepada hal-hal yang zolim juga. Apalagi posisinya dia atasan kita, itu sulit. Ya, itu sulit. Ya.
Makanya jangan deket-deket dengan pejabat yang zolim. Karena kenapa? Karena akan membuat kita tidak istiqomah dalam melakukan ibadah. Yang tadinya biasanya sholat asar berjamaah, karena disuruh atasan atau pejabat yang semena-mena, akhirnya kita jadi nggak bisa istiqomah. Yang kedua adalah orang yang kaya dan sombong dan pelit. Nah itu akan mengajarkan kita sombong dan pelit juga. Seperti itu. Makanya jangan dideketin. Itu caranya supaya kita jangan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga adalah para pengusaha yang curang. Pengusaha yang curang juga itu tangan kanannya setan untuk menggoda orang supaya curang juga, supaya lalai juga, supaya orang berbuat ingkar terhadap Allah. Selanjutnya juga yang tukang selingkuh, apa istilahnya bahasa kita itu, pelakor itu juga sama. Itu pelakor juga itu akan membawa, jangan ditemenin ya, karena kenapa? Itu tangan setan supaya kita juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Terus juga orang yang suka ngadu domba, jangan dideketin, karena itu adalah tangan-tangan setan yang akan menyebabkan kita juga terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Nah ini salah satu contoh-contoh yang harus kita hindari supaya kita bisa istiqomah. Jadi nggak perlu terlalu besar, terlalu banyak ibadah kita, wirid tiap hari dari pagi sampai sore, yang nggak perlu, ya kan? Kalau kita wirid tiap hari terus meninggalkan mencari nafkah, kan dosa juga, ya kan? Kita tiap hari wirid sehingga nggak kerja, nggak mencari nafkah. Nah padahal menafkahi keluarga wajib juga, ya dosa juga kan. Tetapi kita melakukan sesuatu asal istiqomah. Contohnya duha, bagusan duha itu waktunya jam 9.10. Waktunya duha itu. Kenapa? Kan begini, dalam satu hari itu kan dibagi 4 ya. Dibagi 4. Subuh nanti lawannya zuhur kan. Subuh lawannya zuhur atas gini. Nah asar itu kan nggak ada lawannya. Asar itu jam 3, berarti lawannya jam 9. Nah gitu. Jadi pembagiannya begitu. Nah ada katanya waktu syuruk. Dalam fikih waktu syuruk itu nggak ada. Kan katanya ada sholat syuruk kan. Setelah syuruk itu nggak ada. Bagusan duha itu adalah jam 9 sampai jam 10 dengan analogi persamaan dengan waktu asar. Sejajar dengan kalau subuh sejajarnya nanti dengan zuhur, kalau asar. Dan bagusan kalau sholat duha itu jangan di tempat kita berada, di tempat kita tinggal. Itu sholat duha. Bagusan contohnya di tempat kerja, tapi di masjid, lebih bagus lagi di masjid, di tempat kerja di masjid, itu lebih afdol. Jadi kita istiqomah terus setiap jam 9 kita kerja, kita sholat duha di masjid dan sebagainya, di tempat kerja. Nah nanti kan penghambatnya, kalau kita banyak teman tadi kan, pas kita mau sholat duha nggak enak sama ninggalin temen nongkrong. Kalau karena kita punya dengan atasan kita yang zolim, akhirnya kan kita juga dilarang. Nah itu makanya jangan deketin orang-orang yang seperti itu. Nah itu istiqomah. Jadi fadilah dari istiqomah itu akan membawa kita ke derajat yang lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada karomah. Nah sekarang cerita Sa'id bin Jubair. Jadi Sa'id bin Jubair itu terkenal alim dan terkenal amanah. Suatu saat Hajjaj bin As-Saqafi ini, raja zolim ini, mengutus para tentara untuk menangkap si Sa'id bin Jubair ini.
Nah, Sa'id bin Jubair ini ditangkap oleh 20 orang tentara, ya udah dibawa ke kerajaan. Ketika di kerajaan, dia kesorean. Kesorean ada seorang, siapa namanya, kayak pendeta gitu, di tengah di perjalanan dia bertemu pendeta. Kata pendeta, kalian kemana? Oh, saya mau ke Hajjaj. Bawa siapa? Bawa Sa'id bin Jubair. Oh gitu. Nah udah. Nah karena kemalaman, si pendeta itu nyuruh pasukan Hajjaj dengan Sa'ad itu supaya apa namanya? Supaya nginep. Udah kan nginep di sini aja. Udah nginep katanya. Mereka nginep, termasuk si yang ditawan tadi itu, si Sa'id bin Jubair itu kan ditawan tuh, ditiket, ya, dibawa ke Hajjaj karena ditangkaplah oleh kerajaan. Nah habis itu, nah si pendeta itu ngomong, ini udah malam, semuanya masuk ke rumah, karena di sini banyak singa, ya kan, mendingan semuanya pada masuk dan tidur di dalam rumah saya. Nah karena di rumahnya itu nggak cukup, mereka dibawa ke gereja. 20 orang kan tentaranya dibawa ke gereja supaya tidur di gereja. Nah si Sa'id bin Jubair itu nggak mau. Saya nggak mau masuk gereja dan tidur di gereja. Terus kamu tidur di mana? Ya udah saya di luar aja. Nanti ada singa, ya udah nggak apa-apa singa. Ada singa, ada macan, ada binatang buas, ya biasa aja. Ya udah mereka pada tidur ke malam. Ya udah kalau gitu kami nggak tanggung jawab kalau kamu diapa-apain. Ya udah silakan, dia tidur di luar, dia tinggal di luar sambil sholat, sambil apa, udah tidur saja. Nah malamnya itu malah singanya pada nongkrong ngejagain Sa'id bin Jubair tidur. Jadi malah si Sa'id bin Jubair ketika tidur itu malah dijaga oleh singa-singa tadi itu. Jangankan dimakan dijaga supaya tidak ada yang mengganggu. Udah, habis itu kan orang pada kaget. Si pendetanya itu kan melihat Sa'id bin Jubair itu dengan karomah seperti itu, akhirnya dia masuk Islam. Ini pendetanya malah masuk Islam, melihat Jubair malah bersahabat dengan singa. Udah dibawa ke Hajjaj. Dipancung oleh Hajjaj kepalanya. Ketika kepalanya gelundung, dia mengucapkan la ilaha illallah. Saya pengen ucapan yang terakhir dari mulut saya yang keluar adalah la ilaha illallah. Itulah istiqomah. Jadi sampai menjelang meninggal pun dia tetap mengucapkan la ilaha illallah. Itu